Baiklah, shalom semua. Mari kita masuk dalam ibadah kita hari ini di dalam Mazmur 150 ayat 1 hingga 6 berbunyi demikian. Haleluya. Pujilah Allah di dalam tempat kudusnya, pujilah Dia di dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan serunding, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang bertentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Biar kita semua hari ini yang masih bernafas, yang belum lagi kena sakit COVID-19, masih lagi boleh hidup sekarang ini, kita semua memuji Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita masih ada untuk memuji Tuhan. Dan kata firman Tuhan di dalam ayat yang terakhir, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mau buka acara ini ya Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu dalam acara ini, biar kebaktian hari ini dapat berlangsung dengan pimpinan-Mu dan tidak ada kuasa jahat yang mampu menghalangi kebaktian pada hari ini ya Tuhan. Ini doa kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita bersukacita dengan lagu hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita berdoa. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita berdoa. Di dalam Tuhan bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka kita bersuka, bersuka dalam Tuhan, dalam bersuka, bersuka kita. Sekali lagi kita angkat pujian ini, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka kita lari. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, dalam bersuka, bersuka kita lari. Lagi bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka kita bersuka, bersuka dalam Tuhan, dalam bersuka, bersuka kita dalam bersuka, dalam bersuka, dalam bersuka, bersuka sekarang tiba masanya untuk kita mendengar firman Tuhan. Kita mau datang kepada Bapa, kita
kita mau mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya selepas ini. Sebelum itu dalam Mazmur 84 ayat 2. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Hari ini kita semua rindu dengan kediaman Allah. Amin. Kita mau berbakti bersama, tetapi kita dibatasi oleh pandemi yang berlaku di seluruh dunia, tetapi itu tidak menghalang bagi kita untuk mendengar firman Tuhan. Setiap hari, setiap minggu kita disegarkan oleh firman Tuhan. Mari kita datang kepada Bapa dengan kerinduan. Jadikan aku indah. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu, berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian penyembahan ini. Datang ya Bapa dalam memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seperti karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Oh, taat dan setia, taat dan setia. Ini aku. Ini aku, semua milikku. Ku serahkan padamu, Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, kadang duka, semua ku serahkan. Lalu yang akan datang, katakan hasrat dan harapan yang terbayang. Masa depan, masa depan, dan rencanaku, ku
Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi ini saya mau mengingatkan saudara bahwa tema kita adalah bertindak maju ke hadapan. Ya, bertindak maju ke hadapan. Pagi ini saya bawa renungan yaitu maju ke hadapan. Maju ke hadapan ada beberapa hal yang saya mau bicarakan pada pagi ini, yaitu pertama, larilah. Yang kedua, jangan menoleh ke belakang. Dan yang ketiga, jangan berhenti. Untuk itu saya mau membaca dalam firman Tuhan yang terdapat dalam Kejadian pasal 19. Siapa ada Alkitab sila buka. Kejadian pasal 19 ayat yang ke-17. Sebenarnya panjang pembacaan kita, tapi saya ambil intinya saja, yaitu Kejadian pasal yang ke-19 ayat yang ke-17. Jika sudah dapat, kita baca sama-sama ayat 17 pasal 19. Oke, 2, 3. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Teks daripada firman Tuhan ini ialah seperti yang saya sampaikan minggu lalu, di mana Lot memisahkan dari pamannya ataupun angkelnya, yaitu Abraham, dan dia pilih di lembah Yordan. Nah, di lembah Yordan itu adalah Sodom dan Gomora, di mana ditunggang balikkan oleh Tuhan. Sebab itu, pada waktu itu Lot ada di tengah-tengah orang-orang yang harus dihukum oleh Tuhan. Meskipun Lot adalah orang yang takut akan Tuhan. Sebelum kita meneruskan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kami bersyukur kalau kami dapat berkumpul bersama meskipun di rumah masing-masing. Tetapi kami dapat menikmati apa yang Tuhan mau bicarakan buat kami pagi ini. Segala kuasa kegelapan yang coba mencuri kebenaran itu dari mulut dan telinga kami bersatu hati dalam nama Yesus, kami keluarkan dari tempat kami. Tapi kami undang Roh Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Maju ke hadapan. Maju ke hadapan berarti kita berlari ke hadapan. Maju ke hadapan ialah berarti kita tidak lagi pikirkan yang di belakang. Kita tidak akan menoleh ke belakang. Maju ke hadapan berarti kita tidak akan berhenti, tetapi kita terus maju. Adapun pada waktu Tuhan menunggang balikkan Sodom dan Gomora, Tuhan mengirim malaikatnya, dan dua malaikat itu menemui keluarga Lot. Dan secara ringkasnya, pada waktu hari mulai menyingsing pagi, kedua malaikat itu menarik Lot dan tangan Lot dan keluarganya untuk lari, dan mereka berkata, larilah, keluarlah dari tempat ini. Sebab untuk itulah kami datang di sini, untuk menunggang balikkan, karena kejahatan, penyembahan berhala oleh tempat ini, kebisuman tempat ini, saya ringkaskan begitu, sudah sampai kepada Allah. Dia sangat menyakiti hati Tuhan, yaitu penduduk Sodom dan Gomora. Sebab itu malaikat itu menuntun mereka keluar, memimpin mereka keluar dari Sodom dan Gomora. Saudaraku, ada pesanan malaikat itu kepada keluarga Lot. Pesanannya di dalam ayat 17 yang kita baca, larilah. Yang kedua, jangan menoleh ke belakang. Dan yang ketiga, jangan berhenti dimanapun di lembah ini. Kamu akan terus. Jadi kita bayangkan orang yang maju ke hadapan, ada 3 perkara ini yang perlu ada pada dia. Yang pertama, lari ke hadapan. Berarti ada tekad untuk mencapai kemenangan di hadapan. Yang kedua, jangan menoleh ke belakang. Berarti tidak dipengaruhi oleh apa yang terjadi di belakang. Dan yang ketiga, tidak berhenti. Berarti ada ketekunan setiap orang yang mau maju ke hadapan.
Adapun keluarga Lot, mereka berlari bersama malaikat itu, dipimpin oleh malaikat itu. Tetapi malang karena istri Lot melanggar apa yang telah diperintahkan oleh malaikat Tuhan itu. Istri Lot menoleh ke belakang. Ini adalah diperingatkan oleh malaikat, jangan menoleh ke belakang, tapi dia menoleh ke belakang. Apa yang terjadi? Firman Tuhan kata sampai sekarang dia menjadi tiang garam. Berarti dia menjadi batu, mengeras. Apa sebab saudara? Karena dia bukan bertekad untuk lari ke hadapan menyelamatkan nyawanya. Dia menoleh ke belakang, dia berhenti, dan di situ dia tewas. Saudara, kenapa orang tewas untuk tidak ke hadapan? Sebab dia dipengaruhi apa yang terjadi di belakang. Lot, saya bayangkan walaupun firman Tuhan tidak menyatakan lebih tegas, tetapi istri Lot mungkin dia pikirkan apa kekayaan. Bayangkan pada waktu Lot berpisah dengan angkelnya Abraham, ialah disebabkan karena harta benda mereka terlalu besar, ternak mereka terlalu banyak, sebab itu mereka berpisah. Dan karena itu saya bayangkan istri Lot, dia ingat apa yang ada di rumahnya, emasnya, harta bendanya, ternaknya, kekayaan mereka. Sebab itu dia berhenti untuk lari ke hadapan dan dia menoleh ke belakang. Dan disitulah dia tewas. Saudara, banyak orang yang tewas ialah apabila dia mengutamakan harta benda lebih daripada mengutamakan di hadapan. Banyak orang yang tewas karena dia berhenti, karena dipengaruhi oleh dunia yang sangat dia pikir itu adalah utama, sehingga keutamaan kepada Tuhan itu adalah tertinggal. Kenapa hal itu terjadi, saudara? Kenapa orang tidak mau lari ke hadapan? Kenapa orang bermasalah dan menoleh ke belakang, kembali kepada kehidupan yang lama? Kenapa orang berhenti untuk ikut dengan Tuhan? Karena mereka mulai dipengaruhi oleh harta benda, dipengaruhi oleh kekayaan, dipengaruhi oleh masa silamnya, yaitu kehidupannya yang lama. Sebab itu saudara, istri Lot menjadi suatu amaran kepada orang-orang percaya. Satu kali saya pernah cerita begini. Di China banyak orang yang bagi komen untuk kerajaan Malaysia. Sebab di China memerangi rasuah sangat tegas dibandingkan negara-negara lain. Tetapi mungkin kita tidak boleh terima. Tetapi inilah hakikat yang ada pada negeri China. Yaitu setiap rasuah dan sabit kesalahan, mereka bukan lagi dipenjara 12 tahun, 10 tahun atau 20 tahun, tapi terus ditimbak mati. Ada seorang ahli jemaah menterinya juga dia terlibat dengan rasuah, dan setelah dia didapati, dia juga kedudukannya tidak akan mempertahankan dia karena undang-undangnya tetap akan diteruskan kepada siapa saja, tidak akan melihat kedudukannya. Sebab itu dia juga ditimbak mati. Saudaraku yang kekasih, saya pernah membaca seorang yang sudah lanjut umurnya di China dan berkedudukan tinggi, tapi juga dia ditimbak. Bayangkan saudara, kekayaannya itu berjuta-juta, sehingga dia disebut adalah seorang jutawan. Tetapi rupanya kekayaan itu adalah hasil daripada rasuah dan pengubahan uang haram. Sebab itu dia ditimbak mati. Kira-kira saudara, kamu pikir di mana sudah uang itu dan di mana dia sudah? Apakah dia masih bersama dengan uang rasuah dan pengubahan uang palsu itu? Apakah dia masih menikmati? Tidak. Sebab itu dia telah terkorban oleh karena hartanya.
Jadi untuk apa? Nah, ada lagi yang lebih dekat, yaitu di negara kita sendiri, dia terus melunjak menjadi kaya. Bayangkan 100 juta di dalam tangan. Tetapi pada waktu dia dicekup di penjara dan setelah dia sabit kesalahan, bukan saja 100 juta itu saja, tetapi rumah pun disita, kereta pun disita, dan dia kembali kosong. Kembali kepada kosong, saudara. Dari 100 juta kembali pada kosong. Siapa yang menikmati 100 juta itu, saudara? Sebab itu banyak orang yang berpikir bahwa apakah orang Kristen boleh kaya? Saya jawab boleh. Kalau Anda diberkati untuk jadi kaya, itu puji Tuhan. Kalau Anda diberkati dengan pekerjaan yang baik, itu puji Tuhan. Kalau Anda diberkati keluarga yang baik-baik, berharta, sehingga Anda digelar sebagai hartawan, itu sangat baik, saudara. Itu tidak akan bersalah, tidak akan menyakitkan hati Tuhan. Sebab dalam firman Tuhan banyak yang jadi kaya. Contohnya ialah Salomo. Kekayaannya belum ada yang pecah rekor kekayaan Salomo. Tetapi Salomo jatuh di hadapan Tuhan bukan karena dia kaya, tetapi karena dalam pengaruh kepada istri-istrinya. Sebab itu boleh jadi kaya. Kalau kamu mau kaya, boleh jadi kaya. Tetapi jangan karena kekayaan itu Anda berhenti untuk lari ke hadapan. Jangan karena kekayaan dan harta benda dunia sehingga Anda berhenti dan menuli ke belakang. Ini yang sebenarnya boleh menyakiti hati Tuhan dan mengancam nyawa Anda sendiri. Sebab itu, saudaraku yang kekasih, kalau orang Kristen jadi kaya, diberkati, itu puji Tuhan. Tetapi jangan karena uang, ringgit, karena harta yang Anda miliki menyebabkan Anda mulai tidak akan ke gereja. Coba cerita begini. Ada satu keluarga yang baru. Mereka baru memulakan keluarga baru, dan mestilah mereka pasti bahwa mereka itu ekonomi pun baru bermula. Suatu kali kedua suami istri itu datang kepada pendetanya dan mereka berkata, "Pendeta, tolong doakan supaya kami akan dapat kereta. Kalau kami ada kereta, kami akan aktif membantu dalam gereja. Kami akan tiap minggu pergi ke sembahyang dan sebagainya." Pendeta itu berkenan untuk berdoa untuk mereka. Lalu mereka diberkati dan mereka mendapat sebuah pickup. Saudara, dulu kalau ada pickup, senang sudah. Dan minggu pertama, minggu kedua sampai ketiga, mereka kelihatan lagi pickupnya parking di halaman gereja. Tetapi kemudian seterusnya tidak lagi kelihatan pickup itu, malahan istri dan anak-anaknya ikut dengan orang sudah menumpang ke gereja. Lalu pendeta tanya, "Di mana bapaknya?" "Sibuk, Pak Pendeta, sibuk. Dia sekarang ini mengangkat nanas. Jadi guna pickupnya hari Minggu pun sangat populer untuk menghantar nanas ke pekan. Sebab dia sibuk. Tiap minggu ditanya, itu juga kesibukannya." Suatu kali pickup itu rusak dengan teruk sekali. Tiba-tiba keluarga itu datang ke gereja dan mereka sembahyang. Lalu pendeta tanya, "Di mana pickupnya?" "Pak Pendeta, rusak teruk betul kereta itu." "Oh, jadi kamu tidak lagi angkat nanas?" Terus dia diam. Sebab pickupnya teruk rusak. Sebab itu, saudaraku yang kekasih, selama pickupnya masih bagus, dia guna untuk menurut keperluan yang dia pikir itu sangat utama. Tetapi dia tidak pikir bahwa itu adalah keperluan yang diberkati oleh Tuhan, supaya dia mengutamakan Tuhan, sebab sumbernya adalah daripada Tuhan. Yesus berkata di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambahkan kepadamu." Siapakah yang harus diutamakan? Yesus. Itulah kerajaan Allah. Siapakah yang harus diutamakan? Yesus.
Karena itulah kebenaran. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, larilah, kata malaikat itu. Janganlah menoleh ke belakang, jangan berhenti. Saya jawab, Anda boleh kaya, tetapi jangan dengan kekayaan dan jangan dengan berkat itu Anda terhalang untuk ke hadapan, lari ke hadapan, dan terus dengan komitmen, tidak lagi memandang menoleh ke belakang, yaitu kehidupan yang lama yang boleh mengancam kehidupan Anda. Pada pagi ini, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, suatu pengajaran dan peringatan pada dunia bahwa orang yang tidak lari ke hadapan, tidak ada komitmen, dan lalu menoleh ke belakang, kembali pada kehidupan yang lama, berhenti untuk ikut dengan Tuhan, istri Lot menjadi peringatan. Pagi ini menjadi peringatan kepada kita, biar kita maju ke hadapan. Gereja Baptis Tawayari maju ke hadapan, larilah ke hadapan, dan janganlah menoleh kepada kehidupan yang lama. Jangan berhenti ikut Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu. Ini kami Tuhan, kami siap untuk lari bagi Tuhan, maju ke hadapan, tidak lagi kembali kepada kehidupan yang lama, tidak berhenti untuk ikut Tuhan. Tetapi kami lemah, kami mohon kekuatan dari Tuhan untuk melaksanakan komitmen ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Masuk di dalam menyambutkan firman Tuhan, dan kita mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian ini, Kau yang terindah. Yang seperti Engkau, besar kasih setiamu kepadaku. Kau yang bermanis, yang bermanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau, ku cinta lebih dari segalanya. Agung dan besar, penuh kemuliaan. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada luput tak bertemu. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah dan mengaku. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Menyembah Yesus Tuhan Kita terus masuk di dalam doa syafaat pagi ini. Kita mau berdoa untuk Deacon Noot supaya Tuhan terus memulihkan dia, juga Deacon Penamin dan juga Yoel supaya Tuhan terus menyembuhkan mereka. Kita berdoa juga untuk
semua jemaat kita yang bekerja pada majikan, yang bekerja sendiri, yang melayani, bersekolah, supaya Tuhan akan terus memberkati baik Sunduran maupun di Tawayari ini. Kita juga berdoa untuk rencana gereja kita untuk bangun satu gereja baru. Kiranya Tuhan yang akan tunjuk, Tuhan yang akan beri hikmat, Tuhan yang akan campur tangan. Kita berdoa supaya Tuhan putuskan rantaian COVID-19 ini. Jangan lupa persembahan persepuluhan yang telah kita persembahkan hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu Bapa. Kami bersyukur atas kemurahan dan kasih Tuhan buat kami. Oleh kemurahan-Mu lah kami memberanikan diri menaikkan doa di hadapan-Mu. Kami berdoa mohon belas kasihan-Mu dan kuasa-Mu menyembuhkan di hospital Lahadatul. Sembuhkanlah dia dalam nama Yesus, dan biar sukacita terjadi bahwa dia telah disembuhkan. Kami berdoa untuk Deacon Pengamin juga, pulihkan dia, sembuhkan dia dalam nama Yesus. Dan berdoa untuk Yoel, kiranya Tuhan terus menjamah kakinya, menyembuhkan dia, beri ketenangan, beri kekuatan untuk dia bergantung kepada Tuhan. Dan berdoa untuk semua jemaat, mungkin sakit, ada di rumah sakit atau ada di rumah masing-masing atau ada di sini, selisma, sakit kepala ataupun demam, darah tinggi, kencing manis atau sebagainya. Kami tidak tahu, tetapi Tuhan yang tahu. Sembuhkanlah mereka Bapa, biar semua jemaat memuliakan nama Tuhan. Kami mau berdoa Bapa di surga untuk semua jemaat yang bekerja, yang sedang cari kerja, yang bekerja kepada kebun sendiri, bekerja pada perniagaannya sendiri, bekerja pada majikan. Kami serahkan, buatlah mereka berhasil hari ini dan seterusnya, dan biar mereka hidup memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Bapa di surga untuk semua rencana untuk gereja Baptis Tawayari untuk membangun satu gereja baru. Kiranya Tuhan tunjukkan kepada kami, karena apa yang Tuhan sediakan di hadapan adalah sangat baik dan adalah yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Segala kuasa-kuasa kegelapan menghalangi pembangunan itu nanti kami patahkan semua dalam nama Yesus. Tapi kami undang, biar Roh Tuhan bekerja, biar penyertaan Tuhan selalu menyertai kami, mulai dari pengurusan pembahasan sampai kepada mendirikan gereja baru. Dan kiranya semua menyudahi dengan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah. Sebentar lagi pada minggu hadapan ini SPM akan dimulakan dengan bersemuka. Kiranya Tuhan Engkau memberikan hikmat untuk mereka, memberikan kuasa kemampuan untuk mereka belajar, dan tutup bungkus mereka daripada COVID-19. Tetapi biar mereka hidup bebas memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk semua anak kami yang bersekolah melalui PDPR. Kiranya Tuhan memberi hikmat, kuasa kemampuan, komitmen untuk belajar. Baik anak-anak yang ada di Tawayari maupun di Sunduran. Biar Tuhan tolong supaya mereka akan terus fokus kepada pelajaran. Dan kiranya nama-Mu dipermuliakan. Kami ucap syukur Tuhan, segala kecukupan yang Kau beri, yang telah mendorong kami untuk memberi persembahan dan persepuluhan pada hari ini. Kami mohon Engkau berkenan menerimanya dan berkatilah untuk menyokong pekerjaan Tuhan, memperbesarkan berita Injil. Dan berdoa untuk semua yang telah memberi, berkati pekerjaan mereka, berkati kehidupan rohani, jasmani, berkati dengan kekuatan, berkati kebun mereka, perniagaan mereka, persekolahan mereka, pelayanan mereka, biar semua akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau ada yang kekurangan sehingga tidak dapat memberi, Tuhan cukupkan mereka, supaya mereka juga dapat memuliakan nama-Mu dengan harta dan keuangan yang mereka terima dari Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami ucap syukur karena Engkau menyertai dalam kebaktian ini dari mula pertengahan sehingga akhir. Suraikan kami dengan kasih karunia dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.